Shalom, shalom saudara. Ini 3 kalinya saya gagal merekam Tadi maaf kalau ada tidak ini, tapi nggak apa-apa. Kembali kepada firman Tuhan. Saya akan coba kembali ke firman Tuhan. Renungan Mei tanggal 31 Mei tahun 2020 di bulan Mei ya. Kita jumpa kembali pagi hari ini. Kita akan bawakan firman Tuhan tentang bagaimana kita mengalami Tuhan, menang bersama dengan Kristus, saudara. Nah, pembicaraan firman Tuhan adalah amanat agung yang minggu yang lalu, bagaimana kita bisa mempraktikkan firman Tuhan. Ya, sebenarnya saya ulang-ulang ini, tetapi ini lebih dalam lagi. Di dalam Matius terakhir dikatakan gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita ini sekarang sedang dalam perjalanan menggolkan apa yang Tuhan suruh. Nah, untuk bisa goalnya sampai menjadi murid Kristus yang sejati adalah dimulai dengan saudara mempraktikkan firman Tuhan. Karena perintahnya dikatakan 19, karena itu pergilah, jadi karena semua bangsa muridku. Nah, hal yang saya kerjakan hari ini ketika saya khotbah pada saudara Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, jemaat yang terkasih, adalah saya mengajarkan saudara bagaimana agar firman Tuhan itu saudara bisa hidupin dan saudara mengalami firman Tuhan. Karena Tuhan bilang begini ya, 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Telah kuperintahkan. Jadi mengajarkan ini adalah perintah Kristus, bukan perintah pendeta, bukan. Ini perintah Kristus. Nah, apa yang perintahnya dikatakan di dalam saya akan kasih contoh bagaimana para rasul bisa berhasil mempraktekkan firman Tuhan dari perintah Tuhan itu sendiri. Ya, dalam Kisah Rasul 1 dikatakan ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka, yaitu Yesus ya, meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat selanjutnya dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima, ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, fungsinya daripada Roh Kudus itu adalah kita akan mendapatkan kuasa untuk menjadi saksi, dan kita tidak akan jatuh bangun lagi, tetapi karena kita dipenuhi dengan Roh Allah, Roh Kudus, maka kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan suruhkan, yaitu menjadi saksinya Tuhan. Nah, caranya gimana? Tuhan ketika memerintahkan, setelah diperintahkan murid-murid kembali ke Yerusalem. Dan ayat selanjutnya menunjukkan betapa sangat sederhana sekali untuk mempraktikkan firman Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-12, Kisah Rasul 1 ayat 12, kalau saudara lihat temanya, rasul-rasul menanti-nanti. Semua rasul-rasul yang disuruh oleh Tuhan, mereka menanti-nanti. Ayat yang ke-14 dikatakan begini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi Tuhan setelah merintahkan murid-muridnya, rasul-rasulnya untuk tunggu, jangan kemana-mana. Mereka menunggu. Mereka tidak kemana-mana. Dan mereka bertekun, berdoa bersama-sama dengan Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Perhatikan dengan baik, saudara. Bahkan keluarga dari kandung Tuhan Yesus saja, ibunya dan saudara-saudaranya, mereka semua bertekun. Mereka menganggap bahwa Yesus adalah guru mereka, Tuhan mereka, juru selamat mereka. Itu pandangan yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Ya. Jadi hal yang paling penting adalah yang sangat sederhana dikatakan, karena
Bagaimana kita bisa berbuah, bagaimana kita bisa bertumbuh, ya sangat sederhana. Ketika Tuhan suruh, jangan kemana-mana, kita nggak usah kemana-mana. Ya, ketika pemerintah bilang lockdown, kita di rumah saja, di rumah saja, saudara. Praktekan seperti yang Tuhan suruh. Ya, sangat sederhana, tidak usah repot-repot. Banyak orang sekarang pingin dapat begini, dapat begitu, tidak mereka bisa miliki, tetapi karena kurangnya pengertian tentang firman Tuhan. Artinya begini, Tuhan Yesus sudah bilang sederhana, jangan kemana-mana. Nah, ayat ini sederhana dan ayat itu mereka dengar dan mereka tidak kemana-mana, mereka praktekkan. Itu sederhana sekali. Saya ingin sampaikan gini, saudara. Ajarlah mereka melakukan. Kata melakukan tuh, saudara, ini sekarang saya sedang mengajarkan kepada saudara. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Matius 28 ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, sekarang saya ajarkan pada saudara. Jemaat yang terkasih, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, siapapun saudara, keadaan apapun saudara saat ini, dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, karena dikatakan orang-orang percaya, maka saudara akan menerima kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi, kembali kepada Kisah Rasul tadi. Untuk kita bisa berhasil, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Makanya banyak orang sulit menjadi saksi Kristus, gagal, jatuh bangun terus. Kenapa? Karena tidak dipenuhi dengan Roh Allah. Kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan seperti murid-murid Kristus. Mereka bukan mengikuti kemauan mereka. Lihat di ayat Kisah Rasul 2. Mereka tidak mengikuti kemauan mereka mengikuti kemauan Roh Kudus. Ya. Di dalam Kisah Rasul 2 dikatakan gini, ayat pertama, saya akan baca, perhatiin saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras di seluruh rumah. Di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing. Ya, perhatian ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dikatakan apa? Seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka berkata-kata tidak dari diri mereka, tetapi Roh Allah lah yang menaruh dalam hati mereka, dalam lidah mereka untuk mengatakannya. Makanya bisa berhasil. Kenapa orang tidak bisa mengampuni, saudara? Karena tidak ada Roh Allah dalam hatinya. Kalau ada Roh Allah dalam hatinya, maka pengampunannya bisa. Karena apa? Ini perintah Tuhan. Orang yang percaya adalah orang yang siap mematikan dirinya dan melaksanakan perintah Tuhan. Kenapa orang disuruh berdoa nggak mau berdoa? Karena begini. Karena tidak ada Roh Kudus, tidak ada Roh Allah dalam hatinya, dalam hidupnya. Sehingga mereka tidak boro-boro mau menjadi saksi. Mereka sendiri aja belum tertolong. Itu makanya saya ingin jelaskan pada saudara. Apapun yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan, saudara belajar percaya menerima. Seperti murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu adalah orang-orang nelayan. Orang-orang yang kurang terpelajar, saudara. Tapi mereka punya hati yang sederhana. Punya pikiran yang sederhana. Yaitu mereka dengarkan Tuhan berkata-kata. Mereka menganggap itu sebagai perintah dalam hidup mereka. Dan mereka laksanakan. Dan ketika mereka laksanakan, lihat saudara. Yang lumpuh berjalan. Ya, yang buta melihat. Yang tuli mendengar. Semua orang melihat. Ini Kristus. Makanya dikatakan Kristen. Kristen itu saudara, di dalam Kisah Rasul dikatakan Kristen itu adalah gaya hidup Kristus. Itu pertama kali murid Yesus disebut Kristen. Itu ketika apa? Ketika mereka mempraktekkan atau memakai gaya hidup Kristus dalam hidup mereka. Itulah Kristen artinya. Makanya sangat sulit sekali kita menjadi saksi Kristus kalau kita tidak dibaptis dengan Roh Kudus. Ya.
Karena dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Itu Tuhan katakan. Kalau Tuhan ngomong, sudah saya kasih tahu. Kalau Allah berfirman, dia tidak pernah gagal akan perintahnya itu. Nah, pagi hari ini saudara, saya ingatkan jemaat yang terkasih, dalam keadaan sesulit apapun, saya percaya pertolongan Tuhan senantiasa ada. Ya, amin. Dalam keadaan sesulit apapun, kalau kita izinkan firman Tuhan memerintah dalam hidup kita, lihat perubahan akan terjadi. Saudara bukan seperti saudara lagi, tetapi seperti Kristus. Makanya ada orang sulit bilang, nggak, mana mungkin kita seperti Yesus. Ya karena kita nggak mau terima dia, makanya tidak bisa seperti Yesus. Orang percaya dikatakan dibenarkan. Bahkan Yohanes 1:12 menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12 berkata. Itu makanya sudah seperti Yesus dalam artian begini. Anak kalau dilahirkan suami istri, tentu anak ini akan mengalami kemiripan dengan bapak dan ibunya. Seperti bapak ibu, demikian saudara dan saya. Kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita akan seperti Bapa dan Ibu kita, yaitu Yesus Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Dan itu akan mengubah sifat cara berpikir kita, kelakuan kita. Satu-satunya pikiran yang terpenting dalam Tuhan adalah melaksanakan apa yang Bapa perintahkan kepada kita semua orang percaya. Kenapa kita disuruh mengampuni? Itu artinya sudah mati di dalam Kristus. Kalau saudara sanggup mengampuni walaupun pahit, itu artinya saudara sudah mengalami Kristus. Kalau saudara bisa mengasihi, artinya saudara sudah mati dalam hidup saudara. Hidupku, Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau saya, Tuhan izinkan saat ini bisa melayani saudara. Saat ini karena apa? Satu-satunya karena saya mengizinkan diri saya mati. Kristus yang ada dalam hidup saya biarkan berbicara dalam kehidupan saya. Ya, jadi jemaat yang terkasih, ya, saudara-saudaraku yang sudah lama tidak berjumpa, saya ingatkan pada semua, mari kita dengarkan apa yang Tuhan suruh. Mari kita laksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Maka semua janji Tuhan akan terpenuhi dalam kehidupan saudara. Ya. Makanya lagu dikatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Penulis buku berkata yang terkenal begini, keberhasilan, ya, kesuksesan, kegagalan orang sukses oleh karena dia mengalami keberhasilan. Dan keberhasilan itu akan meninabobokan orang itu dan merasa sudah cukup. Padahal dalam kehidupan adalah keberhasilan harus terus-menerus. Harus ada prosesnya. Kesuksesan bukan tujuan kita. Tapi perjalanan hidup kita untuk menjadi orang percaya adalah terus-menerus berubah seperti Kristus. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap langkahku memuliakan namamu. Jadi kalau kita sudah ikut Tuhan, terus doa orang sakit jadi sembuh, itu bukan selesai di situ, tidak. Karena yang menyembuhkan adalah Tuhan. Ya, kita harusnya terus hidup di dalam Tuhan dan kita katakan Tuhanlah yang menyembuhkan orang saudara. Itu makanya banyak orang berhenti bertumbuh karena merasa sudah berhasil. Itu makanya orang berhenti berubah karena merasa sudah cukup. Saya tidak ikut Tuhan juga, tidak sungguh-sungguh pada Tuhan, tetap saya bekerja, tetap saya tidak dipecat. Nah, saya kasih tahu, keberhasilan itu akan menghambat setiap orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya seringkali saya juga dulu dikasih tahu sama orang, keberhasilan bisa menghambat dia, saudara. Keberhasilan sebetulnya ya, kalau kita sukses gitu ya, itu sebaiknya jangan membuat kitanya tidur, karena ketika sukses kita merasa sudah cukup sampai di sini, kita tidak akan bisa bertumbuh lagi. Seharusnya ketika kita sukses berhasil ya, tentunya di dalam Tuhan, terus kita kejar lagi sampai apa? Disempurnakan seperti Kristus.
Nah, pohon tomat ketika ditanam itu udah tomat, saudara, bijinya. Ya, itu sudah seperti tomat. Tetapi kapan dia mengalami buah? Ketika dia dibiarkan, ada waktu untuk proses. Nah, proses itu yang paling penting. Maka Tuhan bilang, karena itu pergilah. Kata pergilah itu bicara tentang apa? Usaha saudara untuk mematikan diri saudara. Usaha saudara untuk membiarkan kerajaan Allah saudara hidup di dalam kehidupan saudara. Seperti pohon tomat itu. Dia biarkan. Akhirnya dia mati dan akhirnya tumbuhlah pohon tomat. Itu belum tomat. Ya. Sampai kapan? Sampai ada hasilnya tomat. Tomat semakin tumbuh. Ketika kecil sudah tomat waktu walaupun masih kecil buahnya. Tapi belum tomat dewasa. Belum tomat yang siap untuk dipetik. Sama seperti saudara dan saya. Kesuksesan sehari terus kita lakukan lagi. Keberhasilan sehari terus kita tambah lagi. Terus kita tambah. Sampai kapan? Sampai seperti tomat matang, siap dinikmati oleh semua orang. Sudahkah hidup saudara dan saya dinikmati oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Ya, pertanyaan pada saya, pada saudara saat ini. Mari saudara kita renungkan kehidupan kita bukan berdasarkan keberhasilan hari ini, tetapi kita berdasarkan kepada kasih karunia Tuhan yang melingkupi hati kita senantiasa. Sehingga hari-hari kita diisi dengan ucapan syukur. Kita diisi dengan hari-hari, ya Tuhan, kalau bukan karena Engkau Tuhan, hidup kami tidak bisa ada apa-apanya. Seperti saat ini, pagi hari ini, sudah jujur saya jauh dari benar. Saya sangat bilang memang Tuhan Yesus itu, kalau saya renung-renungan sudah kehidupan, jauh sekali dari benar. Saya sedang menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Saya terus kejar apa yang harus saya matikan. Saya matikan, saudara. Karena apa? Biar semua kepenuhan Kristus hidup di dalam diri saya. Untuk itu seringkali mengalami penolakan. Ya. Saya sudah sering mengalami, saudara, penolakan demi penolakan, kesulitan, beban. Kadang-kadang, saudara, saya tidak bisa sharing buat pada semua orang. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kuatkan hamba-Mu ini. Hari ini, saudara, kalau sudah percaya lihat firman Tuhan, murid-muridnya terima Roh Kudus bukan karena hebat, tetapi karena kesederhanaan mereka. Mereka cuma nurut saja apa yang Tuhan suruh. Mereka naik ke lantai 2, mereka bertekun, bersahati dan berdoa. Hanya orang yang sederhana, yang mau dididik, yang mau diajar, maka dikatakan murid Kristus. Kata murid, saudara, bicara tentang perjumpaan setiap hari. Ada waktu perjumpaan selama 3,5 tahun mereka dengan Kristus. Setiap hari mereka diajari. Mereka diajak ke jalan jauh, naik turun gunung, nyebrang lautan. Ya, itu penuh dengan risiko dan kecapean, tapi mereka ikut terus. Begitu sederhana. Sama dengan saudara dan saya saat ini. Ikut Tuhan sebenarnya kita sedang mematikan diri kita. Membiarkan kehendak Bapa di surga jadi. Makanya doa Bapa kami berkata begitu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi kehendak Bapa di surga harus terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya. Tinggal pilihan di tangan saudara. Sederhana sekali firman Tuhan pagi hari ini. Saya ingin ajarkan yang paling sederhana. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Lihat di dalam Matius 28, 19, 20. Pergilah, baptislah, ajarlah mereka. Nah, hari ini saya mengajar saudara. Saya praktekkan apa yang Tuhan suruh. Ya. Mau diterima, mau tidak, saya mengucap syukur pada Tuhan karena dikasih kesempatan untuk mengajar saudara. Saya dikasih kesempatan untuk memberitakan. Jadi ini adalah sukacita yang tak terhingga dalam kehidupan saya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Ini saudara yang harus kita lakukan di dalam Mei, ya, bulan Mei, akhir bulan Mei tanggal 31, sebentar lagi bulan Juni. Nah, hari ini hari yang baik buat saudara. Sebelum saya tutup firman Tuhan, mari saudara izinkan Roh Kudus jamah hidup saudara. Kepenuhan Roh Kudus bicara tentang kesederhanaan saudara. Ya. Kepenuhan Roh Kudus, lihat murid-muridnya kenapa bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka hanya mendengar sederhana dan mereka lakukan. Itu saja saudara. Mereka tidak pernah
menolak apa yang Tuhan suruh. Bagaimana dengan saudara? Seringkali saya ingatkan, hanya saudara dan Tuhan yang tahu apa yang saudara lakukan hari-hari ini. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Dan saudara harus tahu hal itu. Salah seorang hamba Tuhan besar, satu kali dia ini saya kasih ilustrasi, saudara pernah dengar. Karena di seorang hamba Tuhan besar, supirnya bertanya, supirnya bukan orang Mesir, katakan, "Pak, apa Bapak nggak tertarik dengan wanita-wanita yang keluaran baru tahun ini?" Hamba Tuhan besar dia bilang begini, "Waduh," pada pak supirnya, dia bilang, "Saya ini bukan nggak bisa berdosa, tapi ingat kata Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Apapun yang terjadi, saya mana mungkin saya berdosa terhadap Tuhan dan terhadap istri dan keluarga. Kenapa? Di mana-mana Tuhan ada." Makanya saudara, saya ingatkan buat jemaat yang terkasih, mungkin saudara merasa tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti. Saudara ingat, Tuhan Yesus tahu. Hati nuranimu saya uji saat ini. Kalau engkau orangnya, saya kasih tahu, bertobatlah. Ini firman Tuhan pagi hari ini. Sederhana murid-muridnya diajarkan. Mendengar, mereka naik ke atas lantai 2. Mereka berdoa bertekun dengan sehati. Ini yang paling penting, saudara. Jadi saya bilang, saya bukan tidak sedang nakut-nakut, tapi saya ingatkan saudara, kalau saudara kita mau menjadi saksi Tuhan, perlu saudara kerendahan hati. Perlu saudara menjadi murid. Kata murid itu bicara tentang harus dengar, harus hadir dalam pertemuan, harus mau diajar, harus mau ditegur, saudara. Ya, karena di sekolah manapun ada aturan, ada peraturan, ada rule yang harus kita kerjakan. Ini firman Tuhan pagi hari. Biarlah pagi hari ini menjadi berkat buat saudara. Saya akan berdoa buat setiap saudara yang percaya. Mari tundukkan kepalamu, saya berdoa. Bapa, seperti lagu, "Ku mau sepertimu Yesus." Hari ini pagi hari yang berdoa Tuhan, buat setiap jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Mari yang berdoa Tuhan, biarlah mereka jadi murid-murid sejati, murid-Mu Tuhan, murid Kristus, bukan murid hamba-Mu. Hamba berkata seperti yang Kau perintahkan. Lawas setiap mereka, buka mata rohani mereka. Mari berdoa, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau baik sekali buat kami. Terima kasih Tuhan, kami perlaskan doa ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berkati semua keluarga Tuhan. Pak Simon, Ibu Sri Tuhan. Kami berdoa juga buat Andri dan Desi dan anak-anaknya. Kami berdoa juga buat Joan Tuhan. Shalom Tuhan. Buat Jojo, buat adiknya Tuhan. Kami berdoa juga buat Exal dalam nama Yesus dimanapun mereka berada. Bahkan semua yang mendengarkan khotbah ini berdoa dalam nama Yesus. Biarlah mereka menjadi murid-murid Kristus, tunduk dan taat pada Tuhan, menjadi berkat buat semua bangsa. Pulihkan bangsa kami Tuhan, bahkan seluruh dunia pulihkan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Berkati semua keluarga kami Tuhan, anak istri kami Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat anak kami yang di Jerman. Berdoa juga buat anak kami Maria. Berdoa juga buat suaminya, cucu kami juga berkati. Anak kami Elia juga Tuhan. Berdoa buat hamba priawan. Urapi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Tuhan Yesus baik. Amin.